Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, pada kesempatan yang berbagi ini, perkenalkan nama saya Tiara Tinisha Matinggo dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Dan pada saat ini saya akan berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memulai argumen saya akan membidas terlebih dahulu argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa uji kelayakan akan melibatkan tim ahli yang berasal dari pemerintah maupun praktisi anak dan psikologi yang akan memberikan asesmen berdasarkan basis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Asesmen yang dilakukan akan meliputi pengetahuan terkait pola asuh anak, parenting, dan kesiapan psikologis dari orang tua tersebut. Yang kedua, memberikan pendampingan atau pelatihan sebelum mereka mengikuti ujian. Dan tadi sempat saya dengar bahwa tim pemerintah mengatakan ada dua kasus. Yang pertama ada justifikasi atau prinsip pemerintah boleh mengatur hak individu dari orang tua tersebut. Yang kedua, analisis praktikal dapat dampak di akhir hari akan seperti apa. Dewan Juri yang terhormat, argumen dari saya ingin menyanggah untuk kasus pertama yaitu justifikasi. Prinsip pemerintah boleh mengatur hak individu dari orang tua tersebut. Ini berbicara terkait dengan hak setiap individu. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap individu atau manusia. Dan juga perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa ada beberapa sifat-sifat hak. Yang pertama, hak bersifat hakiki. Yang kedua, hak bersifat universal. Yang ketiga, hak bersifat tidak dapat dicabut. Dan yang keempat, hak tidak dapat dibagi. Yang pertama, hak bersifat hakiki. Artinya hak manusia adalah hak asasi yang semua umat manusia sudah punya sejak lahir atau sudah ada sejak lahir. Yang kedua, hak bersifat universal, artinya hak berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, hak tidak dapat dicabut, artinya hak tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, hak tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa ada beberapa hak yang dimiliki oleh orang tua pada anak. Yang pertama, dihormati anak. Yang kedua, dipatuhi dan ditaati anak. Yang ketiga, disayangi anak. Yang keempat, dirawat anak kalau sudah lansia. Yang kelima, memberikan nasihat pada anak, dan keenam, melarang anak, serta yang ketujuh, mendapat bantuan dari anak. Pemerintah tidak dapat atau tidak boleh mengatur hak individu orang tua kepada anak karena hak itu adalah milik orang tua, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur hak individu dari orang tua tersebut untuk memberikan pola asuh yang seperti apa. Karena yang perlu saya bidas di sini, pola asuh zaman dulu dan sekarang. Ini pola asuh yang ini zaman dahulu pola asuh zaman sekarang, pola asuh zaman sekarang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang dimana pada zaman sebelum perkembangan zaman seperti belum ditemukan listrik, handphone, dan alat-alat canggih lainnya, para orang tua mendidik anak dengan keras dan mengajarkan betapa susahnya hidup, sehingga dengan pola asuh yang seperti ini anak-anak juga dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Sedangkan pada masa sekarang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga pasti
Banyak yang menggunakan alat-alat canggih seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Sehingga banyak orang tua yang memanjakan anak karena kebutuhan-kebutuhan yang terdesak, yang dimana zaman sekarang semua orang sudah memiliki handphone, dan otomatis orang tua mau tidak mau harus memanjakan anak dengan fasilitas yang ada. Hal ini juga dapat berdampak bagi moral anak tersebut akibat pola asuh yang dimana orang tua tidak keras kepada anak sehingga membuat anak meremehkan orang tua dan malah berlaku tidak sopan. Yang berikut, tidak mampu bertanggung jawab. Contoh, karena merasa segala yang anak inginkan selalu diberikan, maka anak akan abai dalam bertanggung jawab. Yang berikut, anak akan menjadi keras kepala dan membangkang jika tidak diasuh dengan keras dan tegas. Jika orang tua menerapkan pola asuh yang tidak kasar dan mendidik, maka anak bisa menjadi keras kepala dan mudah membangkang. Akhirnya, anak akan menjadi sulit untuk diatur dan susah dan suka melawan. Bahkan bisa saja ia memukul orang tuanya atau bisa merusak barang-barang di sekitarnya ketika apa yang ia inginkan tidak terpenuhi. Dan karena itu, orang tua harus menerapkan pola asuh yang kasar namun tegas dan juga mendidik sehingga anak dapat menghormati orang tua, dan ini dapat berdampak baik di masa depan, yang dimana jika orang tua menerapkan pola asuh yang keras namun juga mendidik, maka anak pada kedepannya pasti akan menghargai dan menghormati orang tua dan tidak akan hidup bergantung kepada orang tua, melainkan hidup yang mandiri dan bertanggung jawab tentunya. Sehingga dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Itulah argumen singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.